Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawa Aulia dengan NPM 1252 41023 dari program studi akuntansi semester 3. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tugas etika profesi akuntansi berdasarkan studi kasus PT Digital Nusantara Gemilang Tbk atau DNG. Kasus ini menceritakan tentang dilema etika yang dihadapi oleh para auditor ketika melakukan audit terhadap perusahaan besar yang sedang dalam proses akuisisi oleh perusahaan asing. Lewat kasus ini, kita bisa belajar bagaimana pentingnya sikap profesional, integritas, dan tanggung jawab seorang akuntan publik dalam menghadapi tekanan dari klien maupun situasi internal. Ringkasan pada kasus ini, PT Digital Nusantara Gemilang adalah perusahaan teknologi Indonesia yang sedang diambang akuisisi oleh Nexus Corp, perusahaan besar asal Amerika. Keberhasilan akuisisi ini sangat bergantung pada hasil audit laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP terpercaya dan rekan. Nah, di sini muncullah berbagai dilema etika yang cukup kompleks, dari tekanan manajemen, hubungan pribadi, sampai masalah independensi auditor. Dilema yang pertama yaitu ada pengakuan pendapatan agresif. Manajemen DNG ingin mengakui seluruh pendapatan langganan tahunan di muka, padahal seharusnya diakui bertahap sesuai masa layanan. Ini bertentangan dengan standar akuntansi keuangan dan mengancam prinsip integritas dan objektivitas auditor. Budi Sutanto, partner audit, harus tetap teguh pada standar profesional dan menolak tekanan dari manajemen meskipun beresiko kehilangan klien besar. Dilema yang kedua yaitu ada hubungan keluarga di tim audit. Auditor senior Citra Lestari ternyata memiliki hubungan keluarga dengan salah satu direktur di perusahaan klien. Hal ini menimbulkan ancaman kedekatan dan kepentingan pribadi yang bisa membuat penilaiannya jadi tidak objektif. Langkah etisnya, KAP harus mengganti posisi Citra dalam tim audit untuk menjaga independensi. Dilema yang ketiga yaitu ada penawaran jasa non-audit. CEO perusahaan menawarkan proyek konsultasi besar kepada auditor setelah diakuisisi, tapi dengan harapan laporan auditnya mendukung. Padahal aturan KEPAP dan POJK melarang auditor memberikan jasa non-audit kepada klien emiten karena menimbulkan konflik kepentingan dan self-review treat. KAP harus menolak tawaran itu demi menjaga profesionalisme. Dilema yang keempat yaitu ada tekanan anggaran dan jam lembur. Citra meminta auditor junior, Andi, untuk mengurangi prosedur audit dan tidak mencatat jam lembur. Padahal itu melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Andi seharusnya tetap menjalankan audit sesuai standar karena efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan. Dilema yang kelima, free audit belum dibayar dan ketergantungan klien. Ternyata free audit tahun sebelumnya belum dibayar dan klien ini menyumbang 25% dari pendapatan KAP. Ini menciptakan self-interest treat yang sesuai. KAP seharusnya tidak melanjutkan pekerjaan sampai free lama diselesaikan dan melakukan evaluasi independensi secara menyeluruh. Dilema yang keenam yaitu ada penawaran pekerjaan kepada auditor. CEO perusahaan menawarkan pekerjaan kepada auditor junior, Andi, sambil menanyakan informasi audit. Kalau Andi menjawab, itu bisa melanggar prinsip kerahasiaan dan independensi. Langkah etisnya adalah menolak tawaran tersebut dan segera melaporkan kepada partner audit agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dilema yang ketujuh yaitu ada komite audit yang pasif. Komite audit DNG seharusnya aktif mengawasi proses audit dan menjaga independensi auditor, tapi mereka justru pasif dan mudah percaya pada penjelasan manajemen. Padahal, menurut POJK nomor 55 tahun 2015, komite audit wajib aktif
dalam memastikan laporan keuangan yang diaudit sesuai prinsip tata kelola yang baik. Dari seluruh dilema ini, kita bisa lihat bahwa profesi akuntansi bukan cuma soal angka, tapi juga soal moral dan tanggung jawab publik. Seorang akuntan harus berani menolak tekanan yang bisa mengganggu independensinya. Dalam kasus ini, Budi Sutanto sebagai partner audit punya tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa timnya tetap mematuhi kode etik dari standar audit profesional. Kalau auditor sampai menyerah pada tekanan dan memberikan opini wajar atas laporan yang salah, lembaga seperti IAPI, KPAP, dan OJK bisa memberikan sanksi karena pelanggaran etika. Yang paling parah, hal ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dan pasar modal Indonesia. Jadi, pelajaran pentingnya, integritas dan objektivitas adalah pondasi utama profesi akuntan. Sekali hilang, kepercayaan publik pun ikut hilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.